Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Tanaman Cabai menggunakan metode Kertainti-Faktor. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri Rahayu Ramli dengan NIM 087 dan Zaki Abdul Razak dengan NIM 083. Tanaman cabai di sini tuh merupakan penjualan paling besar di Indonesia, namun karena adanya penyakit seperti layu fusarium, busuk buah, dan infeksi virus tuh membuat petani tuh bingung cara mengatasinya tuh bagaimana. Maka kami membuat sistem ini untuk membantu petani agar cepat menemukan solusi dari penyakit tanaman cabai tersebut. Dari latar belakang, kami menemukan dua rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana merancang sistem pakar yang mampu mendiagnosa penyakit pada tanaman cabai menggunakan metode CF. Dan yang kedua ada bagaimana sistem dapat membantu petani dalam mengenali gejala penyakit dan menentukan solusi yang paling tepat. Tujuan dari penelitian ini itu untuk merancang sistem pakar diagnosa penyakit tanaman cabai, dan yang kedua ada menggunakan metode CF untuk menghitung tingkat keyakinan penyakit dengan menginputkan gejala-gejala apa saja yang dialami oleh tanaman cabai tersebut. Penelitian ini melandaskan dua teori utama. Sistem pakar berbasis pengetahuan untuk menyelesaikan masalah khusus, dan Kertainti-Faktor yaitu metode untuk menghitung tingkat keyakinan berdasarkan gejala dan pengetahuan dari pakar. Tahapannya yaitu studi pustaka dan studi pustaka observasi dengan membaca referensi dari penelitian-penelitian terdahulu dan implementasi sistem menggunakan metode CF dan pengujian diagnosis melalui website. Di sini kami mempunyai 37 gejala, yang masing-masing gejala tersebut memiliki kode unik. Kemudian di sini ada daftar penyakit. Itu ada 8 daftar penyakit. Yang pertama ada layu fusarium, layu bakteri, busuk buah, bercak daun, rebah batang atau semai, busuk kuncup, bercak bakteri, dan virus. Kemudian ada rules-nya. Nah, setiap aturan di sini tuh memiliki satu penyakit beserta gejala-gejalanya yang khas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini tuh ada tingkat keyakinan. Sebenarnya itu tingkat keyakinan itu sebagai tolak ukur si pengguna bahwa dia yakin, atau sebenarnya itu tolak ukur sebagai seberapa parah tanaman itu terkena penyakit tersebut, terkena gejala tersebut. Contohnya seperti batang hitam. Semisal dari penggunanya dia memiliki penyakit dalam tanaman itu parah, berarti dia akan menginputkan yakin. Ya, intinya kode program itu untuk menjadi sistem lebih efisien aja, biar menghasilkan hasil yang lebih maksimal gitu. Nah, di sini masuk ke perhitungan CF. Fungsi ini merupakan inti dari proses sebuah sistem pakar kami, di mana setelah pengguna menginputkan semua gejala-gejala dan tingkat keyakinan tadi akan diproses oleh kode tersebut menggunakan sensitivity factor atau yang biasa dikenal dengan CF gitu. Nah, di sini akan langsung masuk saja ke dalam demo websitenya.
Setelah kita masuk ke website, yang pertama kan pengguna lihat yaitu adalah halaman utama. Nah, di halaman utama itu ada beberapa isi, ada sebagai pengertian tanaman cabai, yaitu sistem pakar juga, dan tujuan dari sistem pakar itu. Dan ada juga jenis-jenis penyakit seperti seperti tampilan ini. Tampilannya masih sederhana, seadanya aja. Terus sebelum masuk ke menu konsultasi, kita juga membuat menu data gejala. Di sini ada gejala-gejala yang sudah ada dan juga tabel aturan dari sistem kita. Dan di sini kita akan memulai konsultasi langsung aja. Misal pengguna menginputkan daun menguning, dan di sini akan langsung ditampilkan tingkat keyakinan si pengguna tersebut. Misal dia sangat yakin dengan tanamannya sangat parah dengan penyakit daun menguning, dia akan inputkan ini, dan seterusnya seperti itu. Nah, kita inputkan lagi. Setelah kita inputkan akan menghasilkan, setelah penginputannya selesai, pengguna akan mengklik diagnosa sekarang agar mendapatkan hasilnya. Nah, hasilnya akan tertulis seperti ini, dan berarti kemungkinan besar tanaman yang memiliki gejala tersebut akan terkena penyakit layu fusarium. Kurang lebihnya seperti itu. Kesimpulan dari sistem kami itu, berdasarkan hasil pengembangan, sistem kami sudah berhasil menggunakan metode sensitivity factor, terbukti efektif untuk hasil diagnosa yang dengan tingkat keyakinan yang dimasukkan. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.